khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sanatin. Al hadis au kama qala amma ba'du. Al mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatiz wa asatizah, para pembimbing, para pembina majelis taklim di Qatariyah, Ibu Aliul Mar'ah, Ibu Amanah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya, santriawan, santriawati di Qatariyah, dan segenap tamu undangan yang berkenan hadir di aula di Qatariyah pada siang setengah sore hari ini. Nurul Muhammad, Rasulullah Salam, Nurul Ihsan, Hasanah, Darussafa'ah, Perukota, Sa'adah, Ikat Kamit, Nurul Islam, Nurul Muslim, dan juga sahabat di akhirat atau yang mewakili yang pernah hadir di aula Zikir Sonariyah dalam rangka ngerawuhi undangan dakwahipun sahibul dakwah atau sahibul hajjah yang menikah Ibu Dartun sekeluarga dalam rangka haul almarhum almarhumlah Bapak Dimin yang pertama. Mudah-mudahan barokah hadir panjenengan sedaya yang mengaminkan hadat beliau yasin wa tahlil kalau wau sageton dan saken sababiyahipun almarhum almaghfurullah Bapak Dimin anggenipun sowan dhateng Allah menawi gadah kalepatan, mugi Allah ngapura sekelepatane lan mugi Allah tampi sedaya amal kesaenane lan mugi dipundosaken kuburanipun Radatan Miriadil Jinan barokah yasin wa tahlil sapa amin panustaya ingkang hadir wonten aula Zikir Sonariyah pada sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang dihajat beliau bukan hanya orang tuanya di alam barzakh mendapatkan rahmat Allah, beliau juga memiliki hajat minta doanya untuk Ibu Tini dan Ibu Insiyah semoga kesehatan, keselamatan, diberikan umur yang manfaat, barokah, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga minta doa untuk suaminya tercinta yang Bapak Sopingi, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Minta doanya untuk anaknya yang bernama Muhammad Fathul Mustafa dan juga Salmah Nur Azizah, semoga kesehatan, keselamatan, dimudahkan dalam mencari ilmu, dengan anak yang soleh-solehah yang berguna bagi agama dan bangsa dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Minta doanya untuk miladnya Ibu Dartun, semoga diberikan umur yang manfaat, yang barokah, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dikabulkan semua hajatnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat dari Ibu Dartun yang telah kita aminkan bersama, mudah-mudahan menjadi sababiyah hajat kula hajat panjenengan, hajat dunia dan akhirat. Mugi-mugi dipun ijabah lan muridani kali Allah, barokah nek kula sampeyan mengaminkan hajatipun Ibu Dartun pada sore hari ini dalam rangka haul almarhum Bapak Dimin yang pertama. Mugi-mugi dari sababiyah kawujudanipun kula panjenengan umumnya khususnya datang keluarga besar Ibu Dartun. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, tadi saya sampaikan baginda mengatakan tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sanatin. Berpikir sak menit ngono ae kuwi luwih apik tinimbang ibadah 1000 tahun. Lek kapan kula jenengan tafakurnya sesuai dengan anjuran. Yang sehingga pentafakuran yang melebihi daripada ibadah 1 tahun itu adalah tafakur yang mampu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kula panjenengan sami menawi tafakur, menawi sampun mentafakuri menapa ingkang mendadosaken ridhanipun Allah,
Tentunipun pagesangan kula pagesangan panjenengan sak wanci-wanci mangkih ingkang naminipun maut insyaallah saged panggih ingkang naminipun husnul khotimah nggih. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada sore hari ini perkenankan kita mengutip dawuhipun Ba'dul Hukama. Qala Ba'dul Hukama'i la tatafakkar fi salasati asya. La tatafakkar fil faqri. La tatafakkar fi zulmi man zalamaka. La tatafakkar fi tulil baqa'i fid dunya. Ba'dul Hukama ndawuhaken, janganlah kamu berpikir dalam 3 hal. Lek kula jenengan disibukkan dengan pentafakuran dengan 3 hal ini, maka sulit untuk kita bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam hidup kula panjenengan. Sing nek kula simpulno, ketika kula jenengan kepengin uripe niki ayem, tentrem, makmur, ora kakean beban, ora kakean masalah, hindari berpikir dalam 3 hal ini. Dan ini kutipan saking Ba'dul Hukama. Yang pertama, la tatafakkar fil faqri. La tatafakkar. Ojo pikir-pikir sira fil faqri ing dalem kefakiran. Ini tentunya yang akan berpikir tentang kefakiran ya orang-orang fakir itu aja. Kalau orang kaya tak rasa selamat dari berpikir dalam kefakiran. Biasanya wong sing berpikir tentang kefakiran ya orang-orang fakir itu sendiri. Nyapo yo aku urip kok melarat kaya ngene. Nyapo aku urip bayar koso kaya ngene. Nah, ini akan tumbuh pemikiran-pemikiran akan kefakiran tatkala manusia itu dalam kondisi yang fakir. Akan tetapi apabila manusia dalam kondisi yang kaya, kondisi yang serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kemudahan dalam setiap urusannya, maka mereka tidak sempat untuk berpikir tentang kefakiran. Kenapa Ba'dul Hukama melarang kita untuk berpikir dalam kefakiran? Ada alasannya tentunya. Kenapa dilarang untuk berpikir tentang kefakiran? Fayuksiru himmuka hammuka wa ghammuka. Kalau manusia berpikir tentang kefakirannya, maka akan memperbanyak susah, akan memperbanyak prihatin, akan memperbanyak kesusahan yang akan dihadapi. Semakin kesini semakin susah, semakin kesini semakin prihatin. Apabila manusia sibuk dalam berpikir tentang kefakirannya, sehingga apa? Wa yazidu fi hirsika, sehingga juga akan menambahkan kepada orang yang tafakur tentang kefakiran semakin lobo tentang dunia, semakin lobo, semakin drembo karo masalah dunia, semakin menggebu-gebu sehingga kefakirannya tidak mampu untuk mendapatkan manfaat daripada kefakiran yang dianugerahkan Allah kepadanya. Tapi balik kefakiran menjadikan jalan untuk manusia semakin Rasulullah dan Rasulullah di hadapan Tuhannya. Padahal kemarin-kemarin pun sering kula aturaken, tidak ada kata tidak untuk kita tidak bersyukur pada Allah. Akan tetapi ketika manusia sudah berpikir tentang kefakirannya, sulit untuk manusia bisa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilarang betul. Ujung-ujungnya lek kowe mikir tentang kefakiranmu, ujung-ujungnya Rasulullah. Ya beno fakir gak apa-apa, sing penting keluargaku bahagia, ndak masalah. Fakir menurut kalian tapi kaya menurut kami pribadi, menurut kami sekeluarga. Itu luar biasa. Menurut orang lain kita dibilang fakir, tapi secara pribadi kita sekeluarga merasakan kaya. Ketika kita bisa menikmati kefakiran itu sendiri. Walaupun fakir dia menikmati, mangan sak mangan bareng bojone, raketan karo sambel. Ngoten niku lho, alasan mereka yang bisa menjadikan kefakiran menambahkan kesyukuran
di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ba'dul Hukam melarang betul, jangan sampai kalian berpikir tentang kefakiran. Yang kedua, wala tatafakkar fi zulmi man zalamaka fayaghlizu qalbuka wa yaksuru hikduka wa yadumu ghaizuka. Yang kedua, kata Ba'dul Hukama, janganlah kamu berpikir terhadap orang yang mendolimi kamu. Nyapa ya, kono kok ndolimi aku. Sajane salahku apa atau sajane iki ndek kok sampe ndolim yang aku iki. Jangan kamu berpikir wala tatafakkar fi zulmi man zalamaka, ing dalam penganiayaan seseorang terhadap diri kamu. Penganiayaan orang yang mendolimi kamu, dolimnya seseorang terhadap kamu, dolimnya seseorang yang telah mendolimi dirimu. Kata Ba'dul Hukama ngoten. Ora usah mikir wong-wong sing bodho ngeleki kula sampeyan, mundak setruk. Nggih, jane nyapa to aku yo dieleki karo wong iki, nyapa to aku diomongno elekku ngalor ngidul, nyapa to aku dicaci maki karo wong. Ora usah, kata Nurul, suwen kowe mikir ngono iki. Sibukkan dirimu dalam perbaikan dirimu, itu lebih baik. Sibukkan dengan biislahin nafsik, perbaikan dirimu sendiri, itu lebih baik daripada Anda sibuk berpikir kenapa dia zalim kepada saya, salah saya apa, kurang saya apa, saya dengannya kurang apa lagi, dan seterusnya. Ini malah dilarang. Kenapa? Saya lizu qalbuka, moko sebabnya ndadekno kasar ya hatimu, iso ndadekno ya lizu dimaknani atos tengriki, iso ndadekno atos hatimu apabila kita berpikir tentang kezaliman seseorang terhadap kita sendiri. Dadekno atas, kenapa dadekno atas? Ya jelaslah, suudzon demi suudzon akan bermunculan di hati kula panjenengan ketika kita selalu mentafakuri perbuatan zalim seseorang yang ditimpakan kepada kita semua. Ngaten iki. Wa yaksuru hidduka, dan juga akan memperbanyak dendammu kepada orang yang menzalimi kamu. Lah justru kan berarti kita dilarang betul kan? Termasuk musahin artinya nanti, termasuk wong sing duwe unek-unek elek karo wong liya niku termasuk pelanggaran wong sing dungane ora dijabah karo Allah. Di tengah-tengah wong-wong bodho di ngapura dosane ndeke gak di ngapura Allah. Ketika di nisfu Sa'ban, ketika di malam nisfu Sa'ban wong sing apa ndelok ngapura di ngapura kejaba wong sing duwe unek-unek elek karo kancane. Sehingga hatimu akan disibukkan dengan pemikiran-pemikiran ditanono besok sawayah genang tau karo jaritan ditanono misalnya sugih tak lokne tenan dendam ditanono lho, ini dendam-dendam yang busuk ada di tengah hati kita sami. Kenapa dilarang? Yang pertama akan menyebabkan kerasnya hatimu, yang kedua memperbanyak dendammu, memperbanyak unek-unek burukmu terhadap orang yang telah menzalimi dirimu. Sehingga kita akan mendoakan yang jelek pada orang lain. Walaupun kita sudah dianjurkan betul bahwa doanya mazlum tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang yang mazlum doanya tidak ditolak oleh Allah, alangkah baiknya kita gunakan doa itu untuk kebaikan kita. Bukan berarti kita mendoakan keburukan pada mereka, enggak. Ketika ada orang zalim, sabar dengan zalimnya, kemudian dia berdoa untuk kebaikan sendiri, Masya Allah, Allah tidak akan pernah menolak doa-doa orang yang dianiaya. Artinya bukan mendoakan buruk pada orang lain, gunakan sebaik-baiknya. Karena Anda dalam posisi termasuk orang-orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah, maka gunakan perbaikan diri untuk kita sendiri, perbaikan diri untuk keluarga kita sendiri, dan perbaikan orang lain yang telah menzalimi kita. Itu lebih baik daripada kita mendoakan yang buruk pada orang lain, yang ujung-ujungnya kita pun juga akan merasakan dampak daripada doa kita yang buruk pada orang yang menzalimi kita. Di sini para jamaah, para santri yang dirahmati Allah, kita mulai berpikir dewasa. Kula jenengan wis dijak ngaji babakan ati, saben dina ngomong bab ati. Perkembangan kita bagaimana? Wis to sak loro-lorone ati ning wong liya. Artinya mereka telah menzalimi kita. Gunakan kesempatan kita ketika dikategorikan orang yang diijabah doanya, orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah.
maka gunakan untuk meminta yang baik, untuk kemaslahatan kehidupan kita masing-masing, tentunya untuk kehidupan kita dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu saja, wa yadumu ghaiduka, wa yadumu lan dadekna langgeng apa ghaiduka grundel sira. Jadi grundel karo wong sing ndolime awake semakin abadi. Sehingga kita sering sampaikan di hari kemarin, sehingga ujung-ujungnya kita akan menjadi sandungan tetangga kita sendiri, kita akan menjadi sandungan teman kita sendiri untuk sampai ke surga Allah tatkala kita selalu berpikir tentang kedzaliman seseorang yang dizalimkan terhadap kita semua. Ini bahaya daripada hal-hal yang tidak boleh untuk kita fakuri menurut Ba'dul Hukama yang kedua. Di sini kita bisa menyimpulkan para jamaah, para santri yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Maka jadilah orang yang bijak katanya. Kalau kita sudah bisa menyikapi kedzaliman dengan bijak, maka kedzaliman akan membuahkan hasil yang tidak akan pernah kita lupakan. Kezaliman yang dilakukan seseorang kepada kita akan menjadi ukiran sejarah yang baik dalam hidup kita. Wah, upama aku minta didolimi kaya mungkin kayak ini. Karena apa? Kita akan kita suatu saat kita akan berterima kasih pada orang yang mendolimi kita. Betul, suatu saat kita akan berterima kasih dengan orang-orang yang telah dolim kepada kita karena kedolimannya pada kita membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Akan mengukir sejarah yang besar. Seperti contoh ketika sebelumnya ada Mambaul Hasanah di tempat saya ini. Awalnya saya dicaci maki orang, saya dihina-hina orang, dibilangin orang, saya kiai amplop dan sebagainya. Tidak apa-apa, saya terima. Dan saya tidak pernah marah pada mereka. Kapanpun saya bertemu dengan mereka, saya tanggap, saya tanya, monggo Bu, tidak puji Pak, monggo Pak. Sama itu, walaupun dia dendam dengan saya selalu usahakan itu. Sehingga kiai saya bilang ke saya, sudahlah, sabar saja. Suatu saat mereka akan kembali pada kamu. Suatu saat mereka akan kembali kepada kamu. Sehingga bentuk kezaliman mereka pada waktu pilkades pada waktu itu, yang dia telah menzalimi bisa muncul Mambaul Hasanah. Ya Allah, andai tidak ada kezaliman, tidak mungkin akan muncul Mambaul Hasanah, yang sekarang Mambaul Hasanah punya rutinan yang bisa dihadiri 800 sampai 1000 orang. Ini kan berkah juga gara-gara apa? Kezaliman yang kita tanggapi dengan positif, maka akan mengukir sejarah yang baik untuk kehidupan kita berjalan. Ini dicamkan, kita prakteknya bunga ini bukan omong toh. Ya, maka saya mengatakan ini karena apa? Praktekkan wala tatafakkar fi dzulmi man zalamaka. Jangan kau berpikir-pikir tentang kezaliman seseorang yang telah menzalimi dirimu. Karena apa? Dampaknya besar, akan bikin hatimu keras. Yang rugi sapa awake ini. Yang rugi siapa? Kita sendiri kan rugi itu. Kalau kita menjadi orang yang hatinya keras karena apa? Rugi berpikir orang yang menzalimi kita. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Balik sibukkan diri kita, bagaimana kita memberikan kebaikan kepada orang yang zalim pada kita. Makanya sering saya sampaikan, man utiya fasakara wa butuliya fasabara wa zalama fasdafara wa zulima faghfara. Nabi mengatakan ujian sejenak. Qila ya Rasulullah wa ma apa yang diperoleh oleh orang-orang seperti itu? Lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka di akhirat mendapatkan kenyamanan, di dunia mendapatkan petunjuk. Masya Allah, ini kebaikan yang perlu kita gali, ibu-ibu. Kita tidak hanya sekedar ngaji tok, tapi bagaimana kita mempraktekkan kajian ini dengan bagaimana meletakkan hati, menata hati dengan sebaik-baik. Mungkin sejarah. Jadi kezaliman seseorang ketika kita tidak berpikir yang begitu panjang lebar kezaliman orang, insya Allah kezaliman itu akan mengukir sejarah yang baik dalam kehidupan berikutnya. Akhirnya saya sampaikan, kadang-kadang orang akan berterima kasih akan kezaliman orang yang diberikan kepadanya. Ingat, saya juga pernah mengatakan kezaliman yang diberikan teman saya, tapi saya meyakini itu bukan sebuah kezaliman, tapi secara dhahiriyah itu zalim. Ketika saya di pesantren mau belajar kitobah
Saya itu membaca kitab Ihya Ulumuddin dalam sebuah hadis yang dikatakan Rasulullah, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Karena kebodohan saya di pesantren pada waktu itu, sama sekali saya tidak bisa memberikan murad daripada satu hadis yang pendek tersebut. Saya tanya kepada teman saya yang paling pinter, pondoknya sudah 16 tahun di sana. Saya tanya, Kang, ini terjemahannya bagaimana ya Kang? Saya mau khitbah pakai dalil ini. Saya itu selalu, Bu, kalau khitbah itu memakai dasar, ketika saya tidak paham, saya sampaikan, tanyakan pada orang yang paham. Itu kebiasaan saya. Ketika saya tidak paham, tidak mungkin saya sampaikan. Sebelum saya tanyakan pada orang yang lebih paham daripada saya, setelah itu baru saya sampaikan. Ternyata teman saya ini yang biasanya ngajarin saya untuk khitbah itu bilang ke saya gini, ora kelase, goblok ora dadak maca kitab ora kelase. Itu kan seolah-olah sebuah kezaliman ketika kita bertanya baik-baik pada orang, tapi jawabannya apa? Wah, ora kelase, rasa takon-takon masalah kuwi ora ukuranmu, bukan ukuran kamu ini. Kamu tuh orang bodoh, tidak bisa ini. Kasarane ngoten niku. Masya Allah, ini kan sekilas kita melihat sebuah kezaliman, tapi akhirnya membawa manfaat untuk saya, sehingga saya timbul ada himmah yang kuat untuk bagaimana saya memahami hadis niki. Sampai sekarang sudah belasan tahun saya hafal hadis itu karena ada sejarah yang terukir dalam ketika saya bertanya pada teman saya bagaimana maksud dari hadis nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ini tak goblok ya ra iso murati hadis sing kaya ngeten iki. Tapi menjadikan tambahan saya semangat. Saya tidak patah semangat. Akhirnya saya baca BC terus sampai akhirnya saya paham betul dengan nikmatani. Ada dua nikmat. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia terpujuk dengan dua nikmat ini. As-sihah wal farad. Sampai saya hafal hadis itu karena apa? Terjadi kezaliman menurut saya. Tapi bukan saya anggap kezaliman, tapi sebuah pendidikan kepada teman saya ke saya agar kamu bisa berkembang, agar kamu dewasa dengan memahami sebuah kitab, sebuah hadis yang seperti itu. Ini sebuah seolah-olah kezaliman, tapi ketika kita sudah tidak peduli itu kezaliman, maka akan timbul kebahagiaan yang kita dapat. Sampai saat itu loh hadis itu kalau yang hafal kawet ning pondok zaman sik goblok sampai sik goblok kok saiki niku tasik kemutan. Ini sejarah nana. Nggih, makane wala tafakkar dzulfi zulmi man dalamaka. Karena apa dilarang? Akan menjadikan kerasnya hatimu. Yang kedua, akan mendatangkan banyaknya dendam dalam dirimu. Yang ketiga, akan memperpanjang napa nggih bukan itu grundelmu, akan memperpanjang bahasa Indonesia grundel iki apa angel aku bahasane grundel niku napa tinggal nulis kan pena jenengan nggih lek nulis ilmu kan pena. Kenapa dilarang berpikir tentang kefakiran? Karena akan menambah, akan memperbanyak susahmu. Yang kedua akan memperbanyak serakahmu dengan dunia. Yang kedua, dilarang kita berpikir tentang zalim kepada seseorang yang zalim pada kita. Karena apa? Karena akan menyebabkan kerasnya hati. Yang kedua, banyaknya dendam. Yang ketiga, langgenge loro ati, grundel, berkepanjangan sakit hati. Ya? Akan berkepanjangan sakit hati apabila itu betul-betul kamu pikirkan. Ya? Pun yang terakhir, yang ketiga, wala tatafakkar situlil baqa' fid dunya. Siapa mereka yang sempat berpikir dengan tulul baqa' fid dunya? Mereka orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mereka yang diberikan kebahagiaan Allah di dunia, mereka selalu mengatakan untuk hidup selama-lamanya. Mereka selalu mengatakan untuk hidup selama-lamanya. Berpikir bagaimana cara kita hidup untuk yang selama-lamanya. Wala tatafakkar fi tulil baqa' fid dunya. Maka Badrul Ulama melarang, janganlah kamu berpikir akan tulul baqa' fid dunya. Ojo sampai duwe pemikiran lek kula sampean arep urip selawase ning ngene dunya. Kesalahan besar. Kenapa itu dilarang? Fatajibu al-jam'ah. Fatuhibbu al-jam'ah. Fatuhibbu mongko demen sira al-jam'ah ing nglumpukake bondo. Kenapa kita dilarang tulul baqa'? Alasan kita dilarang tulul baqa' karena dengan adanya tulul baqa' fi dunya akan mendatangkan sebab kamu senang untuk mengumpul, menumpuk harta.
Yang pertama, dilarang karena ada madharat, kata lebih. Jadi Ba'dul Hukama melarang itu karena ada madharat yang besar kepada kita semua. Maka Allah melarang, Ba'dul Hukama melarang, jangan sampai Anda punya pemikiran untuk hidup selamanya di dunia. Ya Allah, masih muda, kita panggil Allah Subhanahu wa ta'ala, kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita semua sudah ada ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang sudah tahu bahwa ajal kula jenengan wis ditentokno karo Allah ning zaman azali biyen, kok masih ada orang yang berpikir tentang tulul amal, tulul baqa fid dunya. Duwe pengangen-angen urip suwi ning donya. Ajal wis teko, tidak peduli dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, berapapun usia kita, maka tetaplah datang yang namanya ajal pada kita. Tidak peduli anakmu sedang di Thailand, tidak peduli anakmu sedang di Singapura, tidak peduli anakmu di Hong Kong, tidak peduli. Ketika manusia sudah tiba ajalnya, tetap akan ada. Manusia sudah ditentukan ajalnya ada. Tapi masih banyak orang yang berpikir turun baqa fid dunya, sehingga dilarang para ulama, jangan sampai kalian berpikiran untuk hidup selama-lamanya di dunia. Mohal sebetulnya. Tapi manusia tidak pernah menyadari bahwa pemikiran tentang tulul baqa fid dunya adalah mohal. Dia tidak pernah menyadari, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Seolah-olah kita merasakan hidup itu selama-lamanya. Seperti jamaah saya tadi malam lah, perlu kita sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua. Tidak ada jamaah saya yang tidak jembleng serendeng pada waktu itu. Berpikir yang luar biasa, mereka tidak bisa tidur semalam suntuk, saya sendiri tidak tidur juga. Jadi pelajaran untuk kita semua ibu-ibu, dimanapun kita berada, Allah manusia tidak punya daya apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lahu wa inna ila rabbina munqalibun. Akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala suatu saat nanti. Kapan waktunya wallahu a'lam, tidak ada yang tahu dalam hidup kita masing-masing. Maka andai itu memang tiba pada kita, satu yang kita minta pada Allah, mudah-mudahan akhirkan hayat kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaahnya dirahmati Allah. Alasan kenapa dilarang tulul baqa? Tulul baqa menjadikan alasan kamu senang menumpuk harta. Yang kedua, watadayya'al umrah. Watadayya'ul umrah. Kamu akan menyia-nyiakan usiamu. Wataswifu fil amal, dan kamu akan menunda-nunda amal apabila orang punya pemikiran untuk tulul baqa fid dunya. Kenapa dilarang tulul baqa? Alasan yang pertama, karena akan menjadikan kamu menjadi sang penumpuk harta. Yang kedua akan menyia-nyiakan usia. Yang ketiga akan menunda-nunda amal. Tentunya amal soleh akan ditunda soai, dan soai. Masya Allah. Kita tidak punya kesempatan untuk menunda-nunda amal. Apalagi amal-amal yang baik kita tunda. Masya Allah. Kita usahakan, kita upayakan yang maksimal. Karena sifat menunda-nunda amal adalah mereka yang merasa hidupnya lebih panjang daripada apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul penundaan kebaikan yang dilakukannya. Ini jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas. Ketika ada orang berani menunda kebaikan, hakikatnya dia merasa akan dipanjangkan Allah dalam usianya. Mereka merasa panjang hidupnya. Ketika ada orang berani menunda-nunda kebaikan, ketika ada kesempatan, kenapa tidak kita ambil kesempatan itu? Mengingat kapan sih datangnya ajal, wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu tentang kapan datangnya ajal kita masing-masing. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, sekelumit kata Ba'dul Hukama, tapi dalam pelajarannya untuk kita pada sore hari ini, mudah-mudahan hanya bukan menjadikannya sekedar pengalaman belaka,
Tapi monggo kita sikapi sama-sama, kita ambil hikmahnya sama-sama dalam kata-kata mutiara dari para ba'dul hukama yang sangat istimewa untuk mendapatkan kebaikan dalam diri kita. Apa sih kajian ini? Kajian ini semuanya hanya untuk menambah kebaikan kita, untuk menambah gimana kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi sebuah kehidupan. Oke, jamaah rahmati Allah, mudah-mudahan melalui perantara hajatan Ibu Dartun, walaupun dia belum majelis taklim di Sadariyah, tapi beliau hajatan ini. Tapi saya mudah-mudahan Ibu Dartun bisa masuk di majelis zikir sholawat nariyah ben katut donga kula. Nggih, kalau jenengan masuk ke zikir sholawat tak pastikan saya selalu doa kepada majelis-majelis yang bergabung dengan saya akan sebut majelis itu, berarti siapapun di dalamnya akan ikut tersebut doa saya. Mulane rugi dan jenengan on air ndak gabung karo majelis. Kan padha mawon gabung saja ke majelis, insyaallah Anda akan katutan dengan wong-wong soleh ketika Anda gabung dalam sebuah majelis taklim. Insyaallah nggih mugi-mugi Bu Dartun nggih nggih. Kadang-kadang kita pinjenengan memberikan doa yang luar biasa kepada bapaknya atau yang pinten niki sing hadir ndongakno bapak jenengan. 182 orang. Luar biasa, hari bolong gini ada orang yang mendoakan baik pada orang panjenengan, barokah napa? Barokah majelis taklim. Maka jangan sampai kita hanya menggubang dan menggabung tapi belum tergabung di sebuah majelis. Insyaallah hanya apa? Identitasnya saja lah. Kita daftar ke majelis sehingga kita akan masuk dari kalangan santri. Ketika saya doakan ya Allah jenengan berikan yang terbaik, kula saudarakan ya Allah, jangan padangipun mana tetapi iman Islam selamat dunia dan akhirat. Yang paling berkah surga dan akhirat datang jamaah zikir sholawat, jamaah hasanah on air. Ini saya selalu sebut itu. Dan jaga kartu kono piye kok. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi simpatisan tapi mudah-mudahan bisa masuk pada sebuah majelis yang di situ akan memberikan naungan penjenengan. Besok kalau dipanggil jamaah zikir sholawat, munggah swarga. Nah, orang kata kan nggak mlebu. Tentukan majelis masing-masing. Di mana Anda merasa nyaman datang di situ, masuk ke situ. Bukan harus di sholat, bukan. Tapi di mana Anda merasa nyaman di majelis itu silahkan bergabung di situ, gitu ya. Bagi ibu yang belum bergabung, insya Allah ada manfaat yang besar. Kaitan atau modal gabung itu wes duwe manfaat yang banyak. Masya Allah. Dulu banyak tuh dari zikir sholawat itu dulu ada yang tidak mau, pada ada aturi ngoten niku langsung subhanallah mereka merasakan dampak daripada doa dari para guru sehingga merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan ini kajian istimewa barokah Bu Dartun yang menyebatani wong tuan jenengan Pak Dimin di alam barzah bisa mendapatkan manfaat dari kajian ini karena banyak santri yang mengambil manfaat pada sore hari ini di Majelis Zikir Sadariyah. Saya tadi diundang di mana? Di Asmaul Husna. Hari kemarin itu saya di lobi para humas Asmaul Husna, tapi nggih sampun kedahuluan minggu sholawat, maka apapun itu kita tidak bisa hadir di Asmaul Husna dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mugi-mugi semuanya hadir pada sore hari ini. Hajat panjenengan, hajat kula, hajat panjenengan, hajat dunia akhirat mugi-mugi dijabah oleh Allah, khususnya hajat dipun Bu Dartun sekeluarga dan Pak Dimen yang di alam barzah mugi-mugi tansah manggih rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabbal alamin.
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صحبة سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله ولدا صالحا وصالحة وعلما نافعا وأمالا مقبولا ورزقا حلالا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Liqadi hajatina wa hajatikum, hajat dunya, hajat akhirat, barokah yasin wa tahlil, barokah tausiah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten bilih wonten khilaf wonten kasar kula matur ingkang kirang merahananipun kalih panjenengan sepindah malih pangapunten ingkang sagengipun. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.